Perdebatan dalam video berikut ini sejak awal tampak bukan sekadar soal tafsir satu ayat, tetapi memperlihatkan problem yang jauh lebih mendasar. Ketika sebuah keyakinan dipertahankan, apakah ia berdiri di atas konsistensi makna atau justru bergantung pada penafsiran yang berubah-ubah sesuai tekanan argumen? Dari perbincangan tentang istilah li awalina wa akhirina hingga klaim tentang siapa nabi terakhir, diskusi ini perlahan membuka satu celah besar bahwa ada ketegangan serius antara teks, tafsir, dan implikasi teologisnya sendiri. Anda Muslim ya Bang ya? Saya Muslim daripada Malaysia. Oke, silakan Bang. Tunjukkan kepada kami kaum Muslim yang memperingati, yang merayakan hari raya turunnya hidangan dari surga. Silakan. Okey, pada ayat tadi tu terjemahan yang kamu beri tu ada sedikit kesalahan sebab ayat bahasa Arab dia li awwalina wa akhirina. Tengok balik. Untuk orang yang awal dan yang akhir. Maknanya ada dua kelompok. Yang bersama Isa dengan yang akhir. Akhirina tu bukan selepas kami. Terjemahan tu salah. Akhir apa? Akhir yang terakhir. Maknanya li awwalina yang terawal dan yang terakhir. Ahli sunnah percaya bahawa Nabi Isa akan datang dan akan ada kelompok pada akhir zaman yang akan bersama Nabi Isa. Itulah kelompok yang terakhir. Kalau ingin pakai ayat Berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, saya bukan ahli sunnah, saya hanya mengikut. Oke, pertanyaan saya begini. Apakah Muhammad nabi terakhir? Dalam Al-Quran, dalam pendapat ahli sunnah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tetapi Nabi Isa belum mati, tetapi dia akan datang semula pada zaman. Bang, tenang. Apakah setelah Muhammad tidak akan datang lagi nabi? Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah begitulah, tidak akan datang lagi. Saya nggak tanya menurut pendapat Anda, Bang. Menurut iman Islam, apakah setelah Muhammad tidak akan lagi datang seorang nabi? Tidak akan dilantik nabi baru. Maknanya bukannya tidak akan datang. Tidak akan dilantik nabi berarti baru. masih akan datang nabi. Berarti masih akan datang nabi. Iya, akan turunnya Nabi Isa, tapi bukannya Nabi Isa itu dilantik sebagai nabi yang baru. Maknanya nabi yang baru dilantik sudah tidak ada dalam pendapat umum. Berarti siapa nabi yang terakhir? Berarti siapa nabi yang terakhir yang akan datang? Menurut pendapat Muslim, majoriti nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad lah. Katanya Isa, gimana ini? Tak, Nabi Isa bukan dilantik baru. Susah dibahas. Pertama, adakah kamu mengaku bahawa teks Al-Quran tadi tu kamu salah terjemah? Sebab teks tersebut hidangan untuk menjadi Aid hari raya li awwalina wa akhirina. Maknanya ada dua golongan saja. Yang pertama dengan Nabi Isa, dia yang paling akhir. Maknanya bukan selepasnya, bukan setiap selepasnya. Maknanya Bang, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ya, kalian ini memang kerjanya ini muter-muter ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya ayatnya ya, Bang ya. Supaya kita tidak akan berputar-putar lagi. Bang. Nanti tunjuk bahasa Arab dia. Baik. Bang. Bacakan bahasa Arabnya. Isa putra Maryam berdoa. Baca dulu bahasa Arabnya atas. Li awwalina wa akhirina dan dua. Oke. Berarti hari turunnya itu menjadi peringatan, betul? Alaina ma'idatan minas sama', ke atas kami maidah hidangan daripada langit. Dan litakunu untuk ia menjadi bagi kami lana aidan hari raya li awwalina untuk yang pertama awal. Siapa itu yang awal? Siapa yang awal? Nabi Isa dengan pengikutnya li awwalina bersama pertama kami wa akhirina dan yang akhir. Oke. Pertanyaan saya, Muhammad yang akhir nggak? Muhammad yang akhir nggak? Oleh sebab disebut akhir kami, akhirina, maknanya Nabi Isa perlu ada ketika itu. Iya, Muhammad yang nabi yang terakhir nggak? Bukan, bila akhirina, maknanya kan bukan terakhir Muhammad sekarang. Bang, apakah Muhammad nabi terakhir? Nabi terakhir dilantik menurut Muslim majoriti. Dilantik. Berarti yang turun. Berarti kalau Muhammad nabi terakhir, berarti tidak ada syariat baru, betul? Apa?
Tidak ada syariat baru, betul? Kalau Nabi Muhammad terakhir, maknanya tidak ada syariat baru selepas itu. Oke, betul. Maksudnya begitu. Itu Al-Quran tak sebut. mulai encok ya. Bang, Okey. Bang Nasri, Terjemahan kamu. intinya yang saya bilang begini Bang, apakah Muhammad datang, dia membikin ajaran baru atau meneruskan ajaran-ajaran terdahulu? Dia datang dengan membawa isi ajaran yang sama dengan ajaran terdahulu dari segi konsep Oke. asas. Bukannya Oke, baik. bukannya Kalau keseluruhan. kalaulah sama, orang-orang terdahulu, yakni pengikut Nabi Isa, mereka memperingati hari turunnya hidangan dari langit, betul? Orang terakhir dan yang awal saja. Dua golongan saja. Kok jadi Awal, muter-muter ya, ke sana lagi sih? Awalnya. Iya, siapa yang awal tadi? Okey, bila Nabi Isa sebut awalina, yang pertama kami, maknanya kami itu termasuk Nabi Isa tak? Mesti dia kena ada di situ. Dan Awalina para wa pengikutnya, akhirina. betul. Dan para pengikutnya, tapi- betul? Tapi Nabi Isa mesti ada ketika itu sebab disebut awalina. Iya, kami, berarti wa dan akhirina, para akhir kami. pengikutnya, benar nggak? Para pengikutnya juga memperingati hari itu, betul? Tak, yang pertama dan yang akhir saja. Sebab ayat tersebut awalina wa akhirina. Yang pertama dan yang terakhir. Dua saja. Maknanya Berarti kalau Muhammad untuk bukan yang Islam, terakhir. yang bersama Isa yang terakhir. Maknanya dalam Islam punya teologi, dengar dulu bagi peluang. Yang dalam Islam punya teologi, Nabi Isa ni dia ada kemunculan dua kali. Pertama, ketika zaman dia lah, Nabi Isa. Kemudian akhir zaman ketika dia menentang Dajjal. Berarti Nabi Isa membuat agama baru lagi nanti. Dia membawa seperti mana yang dia pernah bawa dulu ketika perayaan Oke. pertama ketika sebelum dia naik ke langit. Apakah Muhammad termasuk orang-orang yang meneruskan ajaran Nabi Isa? Ya, termasuk. Oke, Tapi kalau bukan- begitu kenapa? Kalau begitu Asas- kenapa Muhammad dan para pengikutnya tidak memperingati hari turunnya makanan dari langit? Itu bukan. Okey, masalahnya bukan semua nabi diberikan semua perkara. udah pusing mereka. Udah mumet mereka, udah mumet, pening. Bang, Okey, kesalahan kamu. Gini terjemahan saja, Al-Quran Bang. kamu yang Begini bawa saja, saja Bang. masalah. Gini saja, Awalnya Bang. wa akhirina. Dua saja. Dua golongan. ya Anda berputar-putar, Siap, Anda siap. berkelit aja di situ, Bang. Gini, dengarkan saya, Bang. Gini ya. Okey. Pertama-tama, waktu Muhammad itu lahir, Ya. sampai dia berumur 39 tahun, apa agama dia itu? Agama dia? Saya tak tahu. Makanya bilang nggak jelas, Bang. Tak Berarti, dengan- sebentar, Bang. 39 tahun Muhammad tidak jelas agamanya. sebelum dilantik, siapa saja yang jelas? Ibrahim pun sebelum dilantik dia tidak jelas tentang agamanya. Iya, berarti saya nggak ngomong Ibrahim. Berarti umur Semua 0 nabi sampai sebelum dilantik, Bang, dia tenang dulu, Bang. Tidak mempunyai agamanya. Bang, jangan memfitnah nabi-nabi lain. Kami sedang membahas tentang Muhammad, Bang. Pertanyaan saya, 39 tahun apa agama Muhammad? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Tidak jelas, tidak betul. diketahui. Tidak ditulis Tidak jelas, di dalam betul. Al-Quran, mana saya tidak boleh mengatakan ya itu. Oke, tidak jelas. Pertanyaan saya, apakah 39 tahun dia tak pernah berdoa? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tak tahu. Oke, apakah selama 39 tahun dia tak beribadah, tak pergi menyembah? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tidak tahu. Saya bantu Anda, saya bantu. Baik, Silakan. supaya Anda tahu kemana Saya ngesen anak banget dari Indonesia. Saya boleh- Iya, mantap. Kemana Muhammad pergi? Perhatikan ya, kemana dia pergi ya? Okey. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Pada waktu itu pernah terjadi perselisihan, Bang. Pernah terjadi perselisihan antara Muhammad ya dengan orang-orang. Nih, Anda tahu ayat ini? Anda tahu peristiwa ini? Peristiwa apa tu? Peristiwa bagaimana Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad. Okey, itu di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Okey, kemudian? Oke, pada waktu itu ada pihak-pihak ketika pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan. Nih, saya kasih contohnya ya. Nih,
Ya. Pada waktu pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan, bertikailah Bani Quraisy, Bani ini, yang mereka saling mengklaim, saya yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Lalu Muhammad dengan diplomasinya, dia mengambil ini kain, lalu di keempat sudutnya, semua puak itu harus menyentuhnya. Ya, Kemudian, semua ya. puak dengan cara demikianlah dia mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Tahu story ini? Tahu cerita ini? Story itu saya tahu, tapi saya tidak ada bukti tentang kesahihan ceritanya. Sebab dia tidak ada dalam Al-Quran. Berarti bohong cerita itu. Saya tidak pasti. Saya tidak punya ilmu untuk mengetahui bahawa cerita ini asli ataupun tidak. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Saya balik dulu kamera saya, biar kita enak ngobrolnya. Oke. Apakah menurut Anda, Muhammad menurut Al-Quran dikatakan dia termasuk orang-orang yang sesat sebelum dia itu menerima wahyu? Dia sesat sebelum menerima wahyu. Iya, Oke, betul? betul. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad sesat sebelum dia menerima wahyu? Iya, benar. Apa Dalam sesatnya Al-Quran dia? sudah tertulis. Ya, apa kesesatan dia? Dalam surah Duha, Tuhan mendapati engkau dhalan fahada. Sesat. Ya, Dia- sesat. Dia memberikan Apa petunjuk. kesesatan dia? Apa kesesatan dia? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tak tahu. Oke, sebagai anak kita bisa melakukan analisa yang kritis, betul? Betul? Dia bergabung tidak dengan masyarakat? Mungkin bergabung berdasarkan cerita itu tadi. Bang, kalau kita bicara mungkin dari tadi kita mungkin semua, Bang. Gini, ada asumsi yang logis dengan asumsi yang mengada-ngada. Begini, Bang. Kalau Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah dia hidup sebagai orang yang tidak bergaul dengan masyarakat? Dia bergaul? Bergaul. Kalau dia bergaul, berarti dia bergaul dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah suku tersebut. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah suku tersebut, dia juga hidup sebagaimana masyarakat orang-orang suku tersebut, betul? Belum tentu hidup seperti mereka. Oke, pertanyaan saya. Berarti Muhammad seorang ateis selama 39 tahun? Tidak diketahui sebab Al-Quran tak sebut kehidupannya apa yang dipercayai. Kalau begitu kenapa dia dikatakan sesat? Siapa? Sesat itu tidak Astaga. Saya ulang lagi, Bang. Adakah hanya Bang, etis saja yang sesat? Apa pengertian dolan, Bang? Nih, saya bukakan dulu surat Ad-Duha. Ya. Kami mendapati engkau sesat, kemudian memberi petunjuk kan dalam ayat Baik. Saya balikan dulu ya, Bang ya. Surat Ad-Duha ya. Kalau dikatakan sesat, sesatnya itu apa dia, Bang ya? Perhatikan. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Ad-Duha ayat keberapa itu, Bang? Bantu saya bisa? Saya tidak ingat nomornya, tapi memang dhalan fahada. Oke lah, sebentar. Gini, dia dikatakan sebagai orang yang dolan. Kata dolan itu sama dengan surat Al-Fatihah. Walad dolin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat, betul? Oke, betul? Oke, Muhammad termasuk nggak orang-orang yang sesat itu? Dia pernah sesat, benar? Pernah sesat. Apa kesesatan dia? Tidak diketahui. Nah, kalau begini kita nggak usah diskusi, Bang. Gini, kita ini kan berbicara tentang siapa yang disembah oleh dia. Kalau Anda bilang tidak tahu, berarti Anda simpulkan Muhammad ateis selama 39 tahun, betul? Menurut Islam etis salah satu kesesatan, bukan yang mewakili keseluruhan kesesatan. Oke, Mungkin ada kesesatan yang lain. berarti 39 tahun lamanya Muhammad ateis, betul? Etis tidak diketahui.
etis mungkin Aduh, atau tidak. gimana Anda ini, Bang? Tapi tidak penting bagi Begini kamu sebentar, Bang, sesat gini. dan tidak Kalau bagaimana gini, kesesatan yang ini seperti itu. ini yang saya sebut dengan makan buah si malakama, Bang. Anda mau belok ke kiri kena, belok kanan kena. Sekali lagi, Bang. Kalau Anda simpulkan Muhammad sebagai sosok yang tidak pernah bergaul dengan masyarakat, kalau Anda simpulkan Muhammad tidak hidup sebagaimana orang-orang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, kesimpulannya berarti Muhammad selama 39 tahun tidak bergaul dengan orang-orang Quraisy, tidak bergaul Saya dengan tidak kaum bergaul. kalau bergaul, oke, mana kemungkinan yang lebih mungkin terjadi? Bergaul atau tidak bergaul? Oke, saya tanya, contohnya kalau ada seorang yang sesat, dia seorang saja yang sesat dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, boleh tak berlaku dalam masyarakat itu? Boleh tak kemungkinan itu berlaku? Adakah Boleh, kalian bisa tidak saja. Makanya kita Seorang berbicara saja. tentang probabilitas, Bang. Kita bicara tentang probability ya. Kemungkinan terbesar Muhammad bergaul tak dengan orang-orang Quraisy? Kemungkinan besar bergaul, tapi mungkin dia Kemungkinan bukan besar orang bergaul. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa kemungkinan besar dia bergaul? Karena banyak orang yang kenal dia. Bahkan dia Ya, benar. dijuluki sebagai Al-Amin. Benar. Orang yang jujur terpercaya, walaupun dia ngajarin boleh berdusta ya, dalam 3 hal. Baik, sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda. Kalau dia bergaul, berarti dia tahu aktiviti dari orang-orang Quraisy, yaitu mereka Iya. menyembah berhala, betul? Dia tahu tidak semestinya dia ikut. Mungkin dia ada cara kesesatan yang lain. Oke. Kalau begitu, kalau Anda simpulkan dia tidak ikut di dalam penyembahan berhala orang-orang Quraisy tersebut, maka kesimpulannya dia tidak melakukan penyembahan terhadap apapun, betul? Mungkin dia menyembah sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui. Apa? Tidak disebutkan, Apa itu? Tapi sesat. Kalau sesat berarti itu berhala, berarti berhala, betul? Tak tahu. Mungkin menyembah Lu kok Tuhan. tak tahu gimana? Nah, kalau dia sejak awal menyembah kepada Allah, mungkinkah dikatakan dia sesat? Oke, kamu tahu deisma? D-E-I-A. Deisma, tahu? Astaga. Percayai adanya Tuhan. Berat itu berat. Deisma. Iya, Bang, deisme itu artinya mungkin percaya, betul, Bang. Deisme mungkin dia. itu percaya akan adanya Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu, Bang? Di kita, Bang, sekarang ini, Bang, ada banyak sekali agama. Betul. Saya ke Deisma Malaysia. sesat menurut Islam. Deisma sebentar, sesat Bang. menurut Islam. Bang. Sesat menurut Kristen. Bang. Sesat menurut musyrikin Mekah. Maknanya kalau dia Bang. deisma, dia berseorangan saja. Oke, Bang, saya pernah, Bang, kita tahu di dunia ini ada banyak macam agama, betul? Benar. Oke, apakah semua agama menyembah kepada Allah? Beribadah kepada Allah? Bukan semua. Bukan semua. Agama, kita ambil satu contoh, Bang. Kita ambil satu contoh. Orang-orang, Bang, orang-orang di pedalaman Afrika sana. Mereka itu melakukan ibadah kepada Tuhannya, kepada deisnya, betul? Kepada dewanya, betul? Kalau deis Betul dia tak? tidak menemukan dewanya lagi. Kalau deis dia tidak tahu nama Tuhannya sama sekali. Kalau deis dia tahu ada Tuhan, Iya. tidak mengenalinya. Oke, kalau yang dimaksud di situ Allah, berarti dia tidak sesat, betul? Ada orang yang menyembah Allah dan sesat dengan sebab dia menyembah Allah dan dia menyangka Allah menyuruhnya buat begitu, buat begini, tapi Allah tidak menyuruhnya. Dia menyangka dia Ya menyembah berarti dia bukan menyembah Allah namanya, Bang. Bang, Gini. kalau Dia sebentar, menyangka dia menyembah. Kalau seseorang dia menyangka menyembah Allah tapi dia sembah berhala, berarti sesat nggak? Sesat. Berarti siapa yang dia sembah? Dia menyangka menyembah Allah tapi dia tidak menyembah Allah. Dia menyangka Siapa saja. yang disembah? Iya, siapa yang dia sembah? Berhala itu. Berhala. Nah, pertanyaan saya, waktu itu Muhammad menyembah siapa? Tak diketahui, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Oke, pasti bukan Allah, setuju? mungkin dia percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak tahu namanya. Iya, Dan dia pasti masih bukan sesat. Allah, betul? Pasti bukan Allah, betul? Tak tahu? Dari tadi tak tahu saja. Susah kalau begini, Bang. Bang,
Maksud saya begini, Bang. Oke. Kalau sedikit, Bagi Bang, peluang cakap. kalau dia sedikit, Bang, Hmm. kalau dia menyembah Allah, kalau dia berbakti, beribadah kepada Allah, apakah dikatakan dia sesat? Kalau dengan cara yang lain daripada yang disuruh oleh Allah, maka dia sesat. Contohnya gimana? Contohnya? Jika Allah tidak menyuruh mencium batu, dia pergi mencium batu, maka sesatlah dia. Oke, berarti Muhammad sesat, betul? Sebelum dia menjadi Nabi, dia sesat. Oke, dia sesat. Sesatnya dia itu karena dia menyembah selain Allah, betul? Dia tidak menyembah. Dia percaya adanya Tuhan tapi tidak menyembah pun boleh juga. Deis ada yang percaya adanya Tuhan tapi tidak Muhammad menyembah. dah kalau begini. Iya, Bang, di bawah dulu, Bang. Kalau begini caranya saya juga mumet, Bang, ngobrol sama Anda, Bang. Mumet kita ngobrol. Susah. Gimana kita ini? Kalau Anda sudah mengakui dia sesat, kesesatannya itu apa? Tolong simpulkan. Kesesatannya adalah karena menyembah. Bagaimana kesesatannya menyembah Allah? Masa menyembah Allah sesat? Oh, gimana? Perdebatan dimulai dari soal terjemahan ayat tentang turunnya hidangan dari langit, yang di dalamnya terdapat frasa li awwalina wa akhirina. Di sini, pihak yang membela mencoba mempersempit makna hanya pada dua kelompok, yang awal dan yang akhir. Namun justru di titik ini masalah mulai muncul. Jika yang akhir dimaknai sebagai kelompok terakhir yang akan bersama Nabi Isa di akhir zaman, maka konsekuensinya tidak sederhana. Ia langsung bersentuhan dengan doktrin utama bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Disinilah terlihat pola argumentasi yang tidak stabil. Di satu sisi ditegaskan bahwa tidak ada nabi baru setelah Muhammad, tetapi di sisi lain diakui bahwa Isa akan datang kembali di akhir zaman. Upaya membedakan antara nabi baru dan nabi yang datang kembali sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan persoalan secara terminologis. Secara faktual, tetap ada figur nabi yang hadir setelah Muhammad dalam alur waktu, dan ini menciptakan ketegangan logis terhadap klaim finalitas kenabian. Ketika argumen ini ditekan lebih jauh, terlihat bahwa posisi yang diambil menjadi semakin defensif dan repetitif. Tidak dilantik baru, dijadikan tameng untuk mempertahankan konsep bahwa Muhammad tetap nabi terakhir. Namun, dari sudut pandang rasional, kehadiran kembali seorang nabi, terlepas dari statusnya pelantikan baru atau tidak, tetap menimbulkan pertanyaan, apakah benar finalitas itu absolut atau hanya bersifat interpretatif? Masalah berikutnya muncul ketika diskusi bergeser pada praktik keagamaan. Jika ajaran para nabi diklaim memiliki kesinambungan substansi, maka seharusnya ada konsistensi dalam praktik-praktik penting. Namun ketika ditanyakan mengapa peringatan turunnya hidangan dari langit yang dalam teks disebut sebagai hari raya tidak dilanjutkan, jawaban yang muncul justru menghindar. Ini menunjukkan adanya jarak antara klaim kesinambungan ajaran dengan realitas praktik yang tidak konsisten. Lebih jauh lagi, perdebatan masuk ke wilayah yang jauh lebih sensitif, kehidupan Muhammad sebelum menerima wahyu. Di sini jawaban tidak tahu terus diulang ketika ditanya tentang keyakinan, ibadah, dan praktik spiritual selama 39 tahun pertama kehidupannya. Padahal dalam Al-Quran sendiri terdapat pernyataan bahwa ia dalam keadaan sesat lalu diberi petunjuk. Kata sesat, dol, menjadi kunci penting karena secara linguistik dan teologis ia mengandung makna penyimpangan dari kebenaran. Alih-alih menjelaskan makna kesesatan itu secara jelas, argumen yang muncul justru membuka banyak kemungkinan tanpa kepastian. Bisa jadi tidak menyembah, bisa jadi menyembah sesuatu yang tidak diketahui, atau bahkan sekadar percaya kepada Tuhan tanpa mengenalnya. Pendekatan seperti ini justru melemahkan posisi argumentasi karena menggantungkan kesimpulan pada spekulasi, bukan pada penjelasan yang tegas. Di titik ini, kritik menjadi semakin tajam. Jika seseorang dikatakan sesat, maka secara logis harus ada penjelasan tentang bentuk kesesatannya. Apakah ia menyembah berhala seperti masyarakat sekitarnya? Apakah ia menganut kepercayaan lain? Atau apakah ia tidak memiliki sistem ibadah sama sekali? Ketika semua kemungkinan ini tidak bisa dijawab dengan jelas, maka klaim tersebut menjadi problematis karena tidak memiliki basis penjelasan yang kokoh. Lebih dari itu, argumen yang mencoba menggunakan konsep seperti deisme justru memperumit keadaan. Jika seseorang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengenal atau tidak menyembahnya dengan benar, maka dalam kerangka teologi Islam tetap dianggap sesat.
Namun kembali, tanpa penjelasan konkret tentang praktik atau keyakinan yang dimaksud, istilah sesat menjadi kosong dari makna operasional. Akhirnya, yang terlihat dari keseluruhan dialog ini adalah pola berulang. Ketika satu posisi ditekan secara logis, jawaban bergeser ke wilayah yang lebih kabur. Ketika ditanya teks, jawabannya tafsir. Ketika tafsir dipersoalkan, jawabannya keyakinan. Ketika keyakinan diuji, jawabannya ketidaktahuan. Ini menunjukkan bahwa argumen yang dibangun tidak berdiri di atas fondasi yang konsisten, melainkan bergerak mengikuti tekanan diskusi. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah sepintas, tetapi soal apakah sebuah keyakinan mampu bertahan ketika diuji dengan konsistensi logika dan kejelasan makna. Ketika jawaban terus berputar antara tafsir, asumsi, dan ketidaktahuan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu ayat atau satu doktrin, melainkan kredibilitas keseluruhan sistem pemahaman itu sendiri. Sebab kebenaran yang kokoh seharusnya tidak perlu bersembunyi di balik ambiguitas. Ia justru semakin jelas ketika diuji.